Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali dalam program Kabar Petang edisi Kamis 26 Agustus 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda membaca, menelaah berita paling menarik hari ini, tentunya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris membawa sebuah pesan dalam serangkaian kunjungannya di Asia Tenggara bahwa Amerika adalah mitra yang bisa diandalkan. Perjalanannya dilatari kekacauan di Afghanistan menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pemerintahan Presiden Joe Biden yang dituduh mencabut bantuan perang bagi militer Afghanistan secara mendadak di tengah invasi Taliban dan gagal mengantisipasi kejatuhan ibu kota Kabul secara dini untuk menyiapkan evakuasi secara teratur. Harris juga dituduh tidak peka lantaran berkunjung ke Vietnam saat Amerika Serikat sedang berjibaku menerbangkan warganya ke Afghanistan. Kekacauan evakuasi di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul mengingatkan banyak orang pada situasi serupa di Vietnam, ketika Amerika Serikat harus hengkang dari Saigon pada tahun 1975. Kementerian Luar Negeri di Washington bersikeras lawatan Harris telah direncanakan sejauh hari dan fokus pada situasi di Asia Pasifik. Pemirsa, apa motif dibalik kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris? Apakah Amerika Serikat ingin menguatkan kembali jaringan global sekutu dan mitranya? Dan apakah masih terkait merosotnya hubungan bilateral Amerika Serikat dan China? Pemirsa, untuk mengulas topik ini, kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fatih. Bung Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bung. Saya izin untuk langsung pada diskusi kita di Kabar Petang pada hari ini. Sebenarnya, Bung, apa motif politik di balik kunjungan Wapres Amerika Serikat dan mengapa negara yang menjadi prioritas kunjungannya adalah Singapura dan Vietnam? Ya, kalau kita baca tentang politik luar negeri Amerika, ini kan harus dibaca secara komprehensif ya. Jadi tidak sepotong-sepotong misalkan terkait dengan kunjungan Kamala Harris ke Asia Tenggara gitu. Tapi juga dikaitkan dengan misalkan tadi disinggung bagaimana kejadian yang ada di Afghanistan ya. Amerika menarik pasukannya dan dalam pidato Biden menyebutkan bahwa memang akan lebih konsentrasi untuk menghadapi Cina. Nah, tentu kalau bicara menghadapi Cina, walaupun Cina itu kan berbatasan dengan Afghanistan, tapi yang lebih menjadi perhatian Amerika adalah eskalasi konflik di Laut Cina Selatan seperti itu. Kenapa kemudian yang dikunjungi adalah Singapura dan Vietnam gitu ya, bukan misalkan mayor powernya misalkan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Kalau saya melihatnya bahwa memang konteksnya bukan kemudian negara besar dulu gitu ya, tapi memang lebih ke yang sifatnya strategis gitu. Kita tahu bahwa Singapura ini kan sekutu kuatnya Amerika di Asia Tenggara. Bersama Thailand, Singapura ini punya perjanjian persekutuan militer ya. Dulu Amerika, kemudian dengan Singapura, dengan Thailand dan Filipina, walaupun Filipina sudah Amerika mengurangi kerjasama militernya. Dan di Singapura ini kita tahu Amerika punya Navy Region Center di sana ya. Jadi memang pusat komando armada laut Amerika di kawasan itu ditempatkan di Singapura. Terlebih dia adalah hub untuk kemudian menjadi tempat persinggahan logistik militer Amerika di kawasan seperti itu. Dan di situ juga ditempatkan Asia Pacific Base and Missile Defense Deployment di Singapura ini gitu.
Dan dalam konteks konflik di Laut Cina Selatan, maka walaupun Singapura ini negara kecil, tapi dia punya strategis yang luar biasa ya, sebagai tadi hub penghubung dari alur pergerakan logistik laut ya. Jadi kalau misalkan Amerika mau terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan, dia punya pangkalan militer di Diogo Garcia misalkan di Samudra Hindia atau dari arah Darwin dari Australia gitu ya, maka basis atau base yang terdekat dengan Laut Cina Selatan itu adalah Singapura. Jadi memang Singapura ini menjadi negara yang sangat strategis dalam perspektif Amerika gitu. Kemudian Vietnam, kita tahu bahwa Vietnam ini kan negara yang Amerika punya sejarah konflik di sana ya, pada saat perang Vietnam tahun 70-an. Dan walaupun dikatakanlah Amerika itu kalah gitu ya di Vietnam, dan Vietnam menjadi negara komunis, tapi belakangan kan komunisme di Vietnam ini relatif lebih cair ya. Memang Vietnam ini negara di bawah pengaruh China, tapi secara keberpihakan politik sebenarnya Vietnam ini lebih terbuka ya dibandingkan misalkan negara tetangganya Laos gitu yang masih sangat tertutup dan masih kuat pengaruh Cina di sana gitu. Dan dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, disinilah kemudian Amerika masuk ya. Cina dengan mengeluarkan klaim laut di Cina Selatan, dia mengeluarkan apa yang disebut dengan Nine Dash Line ya, itu ternyata bersinggungan dengan perairan lautnya Vietnam gitu. Jadi saya melihat bahwa Amerika mencoba melihat peluang ya dengan cairnya Vietnam ini agar misalkan nanti kalau terjadi konflik yang mengeskalasi di Laut Cina Selatan, Vietnam itu dukung Cina secara penuh seperti itu karena memang dia sendiri punya persinggungan konflik di Laut Cina Selatan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Kenapa Kamala Harris dalam kunjungannya itu sekarang gitu ya itu mengunjungi Singapura dan Vietnam. Itu Bung Mati. Baik. Lalu apa sebenarnya peran yang diinginkan oleh Amerika Serikat di negara kawasan Asia Tenggara untuk menghadapi Cina itu, Bung Budi? Ya, tentu Amerika tetap ingin mempertahankan posisi hegemoniknya ya di seluruh dunia, termasuk juga di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur gitu ya, di kawasan Pasifik gitu. Jadi itu menjadi harga mati lah ya buat Amerika, tetap menjadi adidaya level global. Dan Amerika sebenarnya punya sekutu ya di kawasan ini. Tadi saya sudah singgung ada Thailand, kemudian ada Singapura gitu ya. Kemudian juga dengan Filipina yang dulu memang jajahan dari Amerika. Dia sempat punya 2 pangkalan militer di Subic dan Clark gitu walaupun sudah tutup, tapi hubungan militer Amerika dengan Filipina ini juga masih cukup baik gitu. Bahkan ya kalau kita sebut misalkan dengan Indonesia, walaupun secara tidak vulgar kita menyatakan sekutunya Amerika, tapi belakangan kan kita juga lihat bagaimana Amerika mengadakan latihan bersama ya Garuda Shield yang ke-15 yang di situ dalam sejarah mungkin pasukannya lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, sampai 2000-an lebih pasukan yang dihadirkan oleh Amerika di Garuda Shield yang dilakukan di awal Agustus kemarin gitu. Dan Indonesia ini kan tidak secara nyata gitu ya mendeklar sebagai sekutunya Amerika, walaupun Amerika sebut Indonesia itu adalah sekutu kuat Amerika di Asia Tenggara. Dan memang Indonesia dengan politik bebas aktifnya itu memang sangat pragmatis gitu ya. Siapapun yang bisa bekerja sama dan menguntungkan bagi Indonesia ya Indonesia terima seperti itu. Jadi memang disitulah kemudian yang diharapkan oleh Amerika ya. Karena gini, kawasan Laut Cina Selatan yang ada di Pasifik ini adalah
kawasan yang berbatasan langsung ya dengan Amerika. Pasifik itu sebelah barat Amerika, sebelah timur Amerika ada Atlantik. Ya. Di Atlantik sebenarnya Amerika sudah relatif kuat. Di situ Amerika punya NATO, ya, North Atlantic Treaty Organization, dengan negara-negara di Eropa Utara. Dan sudah tidak ada ancaman yang berarti lah ya di Atlantik gitu. Tapi di Pasifik, Amerika ini kan punya sejarah buruk ya. Pada saat Perang Dunia Kedua, serangan ke Amerika itu kan dari arah Pasifik ya. Jepang menyerang Amerika walaupun baru sampai ke daerah Hawaii di Pearl Harbor, itu serangan dari arah Pasifik gitu. Dan walaupun sekarang Jepang sudah menjadi bagian dari sekutu Amerika, tapi ada potensi ancaman baru dari arah Pasifik. Siapa? Ya Cina. Cina sebagai emerging power, negara yang terus menguat posisinya ini dalam perspektif Amerika ya patut diwaspadai gitu ya. Karena memang secara kapabilitas negara terus menguat gitu. Walaupun secara historis kan Cina ini dia belum pada level menjadi negara adidaya dunia. Belum ada sejarah Cina itu menjadi adidaya. Belum ada sejarah Cina itu terlibat di dalam konflik di luar daerahnya gitu ya. Tapi tentu Amerika sebagai negara adidaya dia punya kewaspadaan hegemonik ya. Jadi kalau dia merasa terancam oleh kekuatan baru ya mau tidak mau dia kemudian menguatkan posisinya. Dan itulah kemudian kenapa saya membaca Amerika mulai serius memperkuat posisinya di kawasan Pasifik ya. Seperti itu, Bung Fatih. Baik. Rencana apa saja sebenarnya yang akan dilaksanakan oleh Amerika Serikat untuk menguatkan itu, terutama di kawasan Asia Tenggara, Bung Budi? Ya, saya pikir Amerika sih dia sudah relatif by design ya, mengkondisikan kawasan. Ya. Jadi artinya sekutu-sekutunya dia konsolidasikan gitu ya. Negara-negara tadi ya, Singapura, Thailand, kemudian ada Filipina gitu ya. Kemudian negara-negara yang relatif dekat seperti Indonesia ya, kemudian dijalin berbagai kerjasama. Dan tentu ini sangat menguntungkan bagi Amerika. Dan Amerika melakukan posisi tarik ulur ya, artinya membiarkan misalkan Cina terlibat juga dalam infrastruktur Indonesia, jadi tidak seolah-olah mendominasi sedemikian kuat. Tapi ya Amerika dia memainkan positioning dari negara-negara di Asia Tenggara itu sesuai dengan porsinya seperti itu. Ada pengaruh Inggris misalkan di Malaysia ya, di Brunei ya, Amerika biarkan karena Inggris pun adalah sekutu dari Amerika ya. Jadi tidak terlalu menjadi ancaman. Dan negara-negara yang punya potensi ancaman, nah tentu Amerika dia melakukan pemetaan ya. Contoh tadi bagaimana Vietnam dia negara yang negara komunis tapi ya relatif bisa didekati oleh Amerika. Nah, sedangkan negara lain ya mungkin tidak terlalu dihitung lah, semacam Kamboja atau kemudian Laos gitu ya. Sehingga sebenarnya kalaupun Cina dia mencoba menaikkan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, Cina itu dia sendirian gitu ya. Dia menghadapi negara-negara yang relatif sudah terkonsolidasi oleh Amerika Serikat gitu. Jadi saya melihat ke depannya memang Cina akan mengambil resiko yang besar kalau kemudian dia ingin betul-betul menaikkan eskalasi konfliknya di Laut Cina Selatan gitu. Betul bahwa Laut Cina Selatan itu jauh dari negara Amerika ya. Tapi ya seantero Laut Cina Selatan itu sudah dipenuhi oleh negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya Amerika Serikat. Itu Bung Fatih. Baik, Bung Budi, bagaimana posisi umat Islam seperti mungkin yang kita lihat adalah Indonesia juga ya salah satunya dalam babak baru perang dingin Amerika Serikat dan Cina saat ini? Ya, tentu kita memahami ya bahwa hegemoni Amerika ini pastinya akan memasukkan kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan, di dunia Islam di sana, termasuk juga di Indonesia. Dan kita tahu Amerika sebagai negara kapitalis yang haus dengan penguasaan materi, pasti Amerika itu akan melakukan misi imperialismenya ya, dimanapun dia berada.
baik dengan cara yang hard ya, yang harus mengerahkan pasukan militer, ataupun dengan cara yang soft ya, dengan pendekatan-pendekatan bantuan lah, kemudian mungkin pendekatan budaya dan lain sebagainya gitu. Nah tentu kalau dikaitkan dengan umat Islam, sebenarnya kan umat Islam ini umat yang dilahirkan untuk membawa sebuah peradaban Islam yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Ini saya pikir konsepsi dasar yang harus diyakini dan difahami oleh umat Islam. Kita lahir untuk menjadi penyebar kebaikan bagi umat manusia, bagi sekalian alam gitu. Nah, tentu untuk bisa membawa misi ini, kita kan akan berhadapan dengan realitas politik internasional di mana sekarang status quo-nya adalah bercengkram hegemoni kapitalisme global yang rusak dan merusak gitu, saya sebut seperti itu ya. Maka disinilah kemudian umat Islam itu harus muncul sebagai sebuah kekuatan yang mandiri, yang lepas dari pengaruh kekuatan lain gitu. Terutama dari kekuatan yang tentunya berseberangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya ini yang sudah clear, misalkan Amerika Serikat atau Cina atau apapun. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan support terhadap misi rahmatan lil alaminnya umat Islam? Tentu tidak gitu ya. Karena mereka punya misi ideologi sendiri gitu. Makanya disinilah penting umat Islam untuk bersatu, meneguhkan visinya yang tadi, dia menjadi kekuatan yang mandiri, punya kapabilitas yang ya kalau bisa setara dengan adidaya, bahkan bisa menjadi adidaya yang bisa berhadapan-hadapan dengan hegemoni global saat ini Amerika gitu. Sehingga misi rahmatani alaminnya umat Islam itu bisa terwujud dengan kekuatan itu. Itu Bung Fatih. Baik, Bung Budi Mulyana, terima kasih telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Sama-sama Bung Fatih. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Dan akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.